Hai 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 halo 102. Halo, aku Anissa Danya sebagai pemateri dan juga editor. Halo, aku Sri Cahyo Setiawowo sebagai pemateri dan aktor. Aktor apa tuh? Aktor layar berjalan. Halo, perkenalkan nama aku Yanti Purwati. Aku sebagai pemateri sama kameramen. Hai, nama aku Chelsea Laudia. Aku sebagai pemateri dan moderator dan juga video editor. Salam kenal. Silakan menyaksikan video kami berikutnya. Bilang happy watching. 1, 2, 3. Happy watching. Bye-bye. Berikut tuh teman kami yang tidak dapat hadir pada syuting pembukaan kami, yaitu Deka dan Valerie. Nah, kita kan udah perkenalan. Ayo sekarang kita masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu upacara adat masyarakat Sulawesi sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah panen padi mereka. Jadi upacara-upacara ini dilakukan sebelum adanya penanaman padi. Yang pertama ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Kami akan menjelaskan tentang definisi, sejarah, tujuan, dan manfaat dari tari Pakarena. Kalian tahu gak sih apa itu tari Pakarena? Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan. Tarian ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah dari suku Makassar. Tari Pakarena menggambarkan perempuan yang lembut, mewakili sifat perempuan asli Bugis yang sopan, setia, dan selalu menghormati pria dengan tetap mampu untuk mandiri. Tari Pakarena. Nama tarian Pakarena berasal dari kata dasar karena dalam bahasa Makassar yang artinya main. Kemudian mendapatkan prefix atau awalan pa yang artinya si atau sang atau penanda pelaku. Sehingga Pakarena dapat diartikan si pemain. Pakarena merupakan tarian tradisional yang sering dibawakan di kerajaan Goa. Tarian ini mulai berkembang di masa pemerintahan Raja Goa 16 Sultan Hasanuddin. Tari Pakarena dilestarikan dan dibina di bawah naungan keluarga kerajaan secara langsung. Dahulu, tari Pakarena dikenal dengan sebutan Serejaga yang berarti waspada atau sadar atau tidak tidur semalam suntuk. Namun, karena adanya perubahan fungsi, tarian tersebut berubah nama. Awalnya, tarian ini merupakan sarana upacara ritual suku Makassar. Sementara, nama Serejaga dianggap keramat untuk disebutkan pada sembarang waktu dan tempat. Kata tersebut selalu dikonotasikan dengan ritus lama orang Makassar yang antara lain upacara Apanai dan Apanau. Sehingga dengan beralihnya fungsi tarian tersebut, maka berubahlah namanya menjadi Pakarena. Perubahan fungsi ini dilatar belakangi dengan masuknya ajaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat Makassar. Maka, terjadi peralihan dari kepercayaan lama, yaitu animisme dan dinamisme. Tujuan tarian Pakarena. Tarian kipas Pakarena memiliki hubungan mengenai kisah antara langit atau kayangan dan bumi atau penghuninya. Tari kipas ini diselenggarakan sebagai bentuk tarian ritual dan juga memiliki tujuan untuk ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada bumi dan langit. Manfaat dari tarian Pakarena adalah untuk meningkatkan nilai moral masyarakat berupa tanggung jawab, disiplin, kejujuran, keberanian, percaya diri, nilai sosial berupa kerjasama dan gotong royong, dan nilai budaya. Apa aja sih alat musik di tari Pakarena? Nah, tari Pakarena diiringi musik dinamis dan menghentak yang bersumber dari suara gendang atau gendarang. Selain itu, terdapat alunan alat musik tradisional lain seperti suara pui-pui dan sia-sia. Pui-pui merupakan alat musik yang terbuat dari kayu jati. Berikut adalah contoh bermain gendang. Salah satu alat musik tari Pakarena ada alat musik yang bernama pui-pui.
upacara mayat berjalan. Pengertian mayat berjalan. Tradisi mayat berjalan ini biasanya digelar dalam sebuah upacara adat yang disebut mane. Upacara adat itu dilakukan dalam rangka menggantikan pakaian mayat para leluhur yang dilakukan oleh masyarakat berupa di pendalaman Tanah Toraja. Upacara mane dilakukan setiap 3 tahun sekali dan biasanya pada bulan Agustus. Sebab upacara mane hanya boleh dilakukan setelah musim panen yang jatuh pada bulan Agustus. Masyarakat adat Toraja percaya jika ritual mane tidak dilakukan sebelum masa panen, maka akan sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan dan banyaknya tikus dan ulat yang datang tiba-tiba. Sejarah ritual mane-mane. Ritual mane-mane ini berawal dari seorang pemburu binatang bernama Pong Rumsek yang datang ke hutan pegunungan Bala. Saat itu Pong menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya dan dikenakan pakaian yang layak untuk dikuburkan di tempat aman. Semenjak dari itu, Pong berturut-turut mendapatkan berkah. Tanaman pertaniannya memiliki panen yang cepat dari waktu biasanya. Saat dia berburu pun, Pong berkali-kali mendapatkan perburuannya dengan mudah. Dengan adanya peristiwa tersebut, Pong beranggapan bahwa jasad orang yang telah meninggal sekalipun harus dirawat dan dihormati meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Pong lalu mewariskan amanatnya kepada penduduk Berpurupu dan oleh penduduk Berpurupu, amanat Pong tetap terjaga dan terus dilaksanakan ritual mane-mane tersebut. Penjelasan mayat berjalan. Penjelasan mayat berjalan. Sulawesi Selatan punya banyak budaya dan tradisi unik. Salah satunya adalah tradisi mayat berjalan. Tradisi mayat berjalan ini biasanya digelar dalam sebuah upacara adat yang disebut mane. Upacara adat itu dilakukan dalam rangka menggantikan pakaian mayat pada leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Berpuru di dalamnya Tanah Toraja. Tujuan upacara adat itu dilakukan untuk menggantikan pakaian mayat pada leluhur yang jasadnya utuh karena diawetkan. Meskipun puluhan hingga ratusan tahun, jasad keluarga mereka masih baik. Masyarakat Toraja punya ramuan khusus untuk mengawetkan mayat tersebut. Berikut ini terdapat teman kami, Cahyo, yang sedang berakting sebagai mayat berjalan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan sebuah tari Pakarena. Tari Pakarena awal mulanya ditampilkan di acara Kitanan Orang Makassar, yang berarti bahwa tari Pakarena merupakan tari ritual untuk menyambut bayi yang telah lahir di dunia. Arti inti dari pertunjukan tari Pakarena di acara Kitanan adalah sebagai tanda bahwa anak yang baru lahir akan memulai kehidupannya di dunia. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan sebuah upacara adat Maneneh. Upacara adat Maneneh adalah kegiatan upacara adat yang memadukan upacara kematian, seni, dan ritual bahkan sebagai perwujudan dari rasa cinta mereka terhadap leluhur, tokoh atau kerabat yang sudah meninggal. Upacara Maneneh ini juga merupakan bentuk penegaran keberadaan status sosial bagi masyarakat Toraja, yang dimana masyarakat Toraja ini masih beranggapan upacara Maneneh itu wajib dilakukan setiap ada kerabat atau tokoh yang sudah meninggal dunia, karena mereka Mawar cantik ada di pekarangan aku. Semerbak muangi mahapus besar. Aku maafkan atas segala kekurangan. Kritik saran silahkan, asal jangan kasar-kasar. Terima kasih.